Pernah nggak sih kamu merasa bingung sampai geleng-geleng kepala? Misalnya, kenapa teman yang kamu percaya tiba-tiba berubah sikap? Kenapa kamu sendiri sering ambil keputusan yang nanti kamu sesali, padahal saat itu merasa sudah berpikir sangat matang? Atau kenapa ada orang yang selalu tenang menghadapi masalah, sementara yang lain mudah marah atau kecewa hanya karena hal kecil? Kalau kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan jawaban dari semua kebingungan itu tertulis jelas di buku yang sangat luar biasa. Judulnya Rahasia Sifat Manusia karya Robert Greene. Ini bukan buku teori yang rumit dan membosankan ya. Penulisnya mengumpulkan ribuan kisah sejarah, penelitian psikologi, dan pengalaman manusia sehari-hari. Lalu merangkumnya jadi 18 aturan dasar yang mengatur sifat dan perilaku kita semua. Tanpa sadar, kita semua bergerak mengikuti aturan ini. Kalau kamu paham aturannya, kamu tidak akan lagi bingung menghadapi orang lain. Dan yang paling penting, kamu akan lebih menguasai diri sendiri. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang paling gampang. Mari mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Aturan pertama, kita jauh lebih tidak rasional daripada yang kita kira. Kita sering merasa, aku kan berpikir pakai akal. Aku tidak bertindak sembarangan. Padahal kenyataannya, perasaan, emosi, dan rasa ingin menjaga harga diri selalu bergerak lebih cepat daripada akal sehat. Kita ambil keputusan karena perasaan, baru kemudian kita cari alasan yang masuk akal untuk membenarkannya. Contoh sederhana. Ada yang menegur kamu sedikit saja. Kamu langsung marah dan membalasnya. Padahal teguran itu benar dan demi kebaikan kamu. Kenapa? Bukan karena tegurannya salah, tapi karena rasa egomu tersentuh. Baru setelah itu kamu berpikir, dia memang tidak sopan. Padahal itu hanya alasan yang kamu buat-buat agar rasa marahmu terlihat wajar. Caranya mengatasinya sangat gampang. Kalau kamu sedang sangat marah, sangat kecewa, atau sangat senang berlebihan, jangan ambil keputusan penting. Tunda dulu. Tunggu sampai detak jantungmu normal kembali, sampai perasaanmu tenang. Baru saat itulah tanya pada diri sendiri. Sebenarnya apa yang aku rasakan? Apakah keputusan ini benar-benar baik? Atau hanya karena aku sedang terbawa perasaan saja? Aturan kedua. Kita sering terjebak rasa ingin selalu terlihat hebat. Setiap orang punya rasa ingin dihargai, ingin dianggap penting. Kalau keinginan ini berlebihan, jadinya kita tidak bisa terima kritik, selalu ingin menang sendiri dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal mengakui kelemahan diri sendiri justru tanda orang yang kuat. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu mengakui kalau kamu salah? Kalau rasanya berat sekali, berarti rasa ingin selalu terlihat hebat itu sedang menguasaimu. Sekarang kita bahas cara memahami orang di sekitarmu ya. Aturan ketiga. Tindakan selalu lebih jujur daripada perkataan. Semua orang bisa berkata-kata indah. Semua orang bisa tampil ramah di depan umum. Tapi sifat asli seseorang tidak terlihat dari apa yang dia katakan, atau bagaimana penampilannya. Sifat aslinya terlihat dari pola tindakannya yang terus-menerus, terutama saat dia sedang susah, sedang tertekan, atau saat tidak ada orang yang melihat. Kalau seseorang berkata dia jujur, tapi sering melalaikan janji kecil, percayalah pada tindakannya, bukan perkataannya. Kalau dia baik hanya saat ada kebutuhan, tapi menghilang saat kamu butuh bantuan, itu bukan sifat aslinya yang baik. Aturan keempat. Semua orang memakai topeng. Jangan kaget ya, kita semua melakukannya. Di kantor kita bersikap sopan, di rumah lebih santai, di media sosial kita tampilkan sisi yang paling bagus saja. Itu wajar.
Tapi jangan sampai kamu menilai seseorang hanya dari topeng yang mereka pakai. Kalau perkataan mereka sering tidak cocok dengan tindakannya, itu tandanya kamu baru melihat topengnya saja, belum melihat dirinya yang sebenarnya. Aturan kelima, semua orang ingin dihargai. Ada orang yang suka memuji diri sendiri, ada yang suka mengeluh terus-menerus, ada yang suka memerintah orang lain. Hampir semua itu berakar dari satu hal yang sama. Mereka merasa kurang dihargai, ingin merasa penting. Kalau kamu paham hal ini, kamu tidak akan mudah tersinggung atau marah pada mereka. Kamu bisa merespons dengan tenang, tanpa ikut terbawa emosi. Ada beberapa sifat dasar manusia yang sering membuat kita rugi sendiri loh. Pertama, kita selalu menginginkan yang lebih, dan jarang merasa puas. Kamu sudah punya pekerjaan bagus, ingin gaji lebih besar lagi. Sudah punya rumah, ingin rumah yang lebih besar. Tidak salah ingin berkembang, tapi kalau kita tidak pernah berhenti bersyukur pada apa yang sudah ada, kita akan hidup selalu merasa kurang dan tidak bahagia. Penulis buku ini mengajarkan, hargai apa yang kamu miliki sekarang, sambil tetap berusaha memperbaiki diri. Kedua, kita suka hal yang instan. Otak manusia memang didesain untuk mencari kesenangan secepat mungkin. Makanya kita sering menunda belajar, menunda merawat kesehatan, menunda menabung, demi hal yang seru saat ini saja. Padahal hasil yang baik selalu butuh waktu. Sebelum melakukan sesuatu, coba tanyakan, kalau aku lakukan ini sekarang, apa dampaknya setahun lagi, 5 tahun lagi? Kalau jawabannya buruk, lebih baik jangan dilakukan. Ketiga, kita mudah ikut-ikutan orang lain. Kalau semua temanmu melakukan sesuatu, rasanya berat sekali untuk menolak. Padahal belum tentu apa yang dilakukan orang lain itu cocok untukmu. Berani berbeda memang tidak mudah, tapi orang yang paham dirinya sendiri tidak akan ikut arus hanya karena takut dikatakan aneh. Nah, sekarang kamu sudah tahu beberapa aturannya. Lalu apa gunanya semua ini? Tujuannya bukan supaya kamu bisa mengatur orang lain ya. Tujuannya supaya kamu bisa mengatur dirimu sendiri dengan lebih baik. Pertama, kamu jadi tidak mudah dikendalikan perasaan sendiri. Kamu tahu kapan kamu sedang terbawa marah, iri, atau ingin terlihat hebat. Jadi kamu bisa menahannya sebelum melakukan hal yang kamu sesali. Kedua, kamu jadi tidak mudah kecewa pada orang lain. Karena kamu sudah paham sifat dasar manusia, kamu tidak lagi berharap orang lain selalu sempurna. Kamu tahu kapan harus percaya dan kapan harus waspada. Ketiga, kamu bisa ubah kelemahan jadi kekuatan. Kalau kamu tahu kamu mudah marah, kamu bisa latih menahan diri. Kalau kamu tahu kamu terlalu takut pada pendapat orang lain, kamu bisa latih berani ambil keputusan sendiri. Dan satu hal paling penting, ingat waktu kita di dunia ini terbatas. Jangan habiskan waktumu untuk membenci orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, atau mengejar hal yang tidak benar-benar penting. Fokuslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Inti dari seluruh buku ini sebenarnya sederhana. Semua hal yang kita rasakan dan lakukan itu ada alasannya. Kalau kita paham alasannya, kita tidak akan lagi bingung atau takut menghadapi kehidupan. Kita bisa lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bahagia. Buku ini memang agak tebal, dengan banyak contoh kisah di dalamnya. Tapi isinya sangat layak dipelajari sedikit demi sedikit. Bukan supaya kita jadi pintar menilai orang lain, tapi supaya kita jadi lebih baik menjalani hidup kita sendiri. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, mana yang paling terasa benar menurut pengalamanmu? Atau ada hal lain tentang sifat manusia yang menurutmu sangat menarik? Silakan tulis di kolom komentar ya.
Kalau kamu suka pembahasan buku seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan pada teman yang mungkin juga butuh. Sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan.